Selamat datang di renungan hari pertama kita. Saat kita melangkah ke tahun 2026, banyak di antara kita membawa harapan, tetapi juga rasa takut. Mungkin ada doa-doa yang terasa belum terjawab, rencana-rencana yang masih tertunda, dan pertanyaan besar di hati kita, apakah Tuhan masih bekerja di tengah semua ini? Pertanyaan ini wajar, dan hari ini kita akan mencari jawabannya bersama. Tema kita hari ini adalah Tuhan setia pada janjinya. Mari kita dasarkan renungan kita pada firman Tuhan dari Ulangan pasal 7 ayat 9 yang berkata, "Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan." Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, saat kami memulai renungan di awal tahun ini, kami mohon bukalah hati dan pikiran kami. Tolong kami untuk kembali percaya dengan segenap hati bahwa janji-Mu tidak pernah gagal dan selalu ya dan amin. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Mari kita lihat sejarah bangsa Israel. Mereka mengalami perjalanan yang sangat panjang dan luar biasa sulit di padang gurun. 40 tahun, bukan waktu yang sebentar. Mereka mengeluh. Mereka bersungut-sungut, bahkan ada yang kehilangan harapan. Tapi, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah sekalipun mengingkari janjinya untuk membawa mereka ke tanah perjanjian. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada situasi kita yang naik turun, atau bahkan pada kelayakan kita. Kesetiaannya murni berasal dari karakternya yang sempurna. Secara teologis, ini berarti Allah itu setia pada esensinya. Kesetiaan bukanlah sesuatu yang kadang Ia lakukan dan kadang tidak. Kesetiaan adalah siapa Dia. Karena itu, kesetiaannya tidak akan pernah berubah oleh waktu, oleh keadaan seburuk apapun, atau bahkan oleh kegagalan kita sebagai manusia. Dia tetap setia, kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Nah, tantangannya adalah kita hidup di era 2026, zaman yang serba instan. Kita terbiasa memesan makanan, langsung datang. Mengirim pesan, langsung terkirim. Kita menginginkan hasil yang cepat dalam segala hal. Jadi, ketika kita berdoa dan janji Tuhan tidak langsung terjadi di depan mata kita, iman kita menjadi mudah goyah. Kita mulai bertanya, "Tuhan, di mana Engkau? Mengapa begitu lama?" Disinilah aplikasi praktisnya bagi kita. Kita diajak untuk percaya pada proses Tuhan, bukan hanya terpaku pada hasil akhir yang kita inginkan. Proses penantian ini seringkali adalah bagian dari rencananya untuk membentuk karakter kita, menguatkan iman kita, dan mempersiapkan kita untuk menerima janjinya pada waktu yang paling tepat. Sebagai implementasi nyata, saya ingin mengajak Anda melakukan sesuatu hari ini. Ambil buku catatan atau buka aplikasi notes di ponsel Anda. Tuliskan satu janji Tuhan yang sedang Anda pegang erat untuk tahun 2026 ini. Mungkin itu janji tentang pemulihan, terobosan karir, atau keutuhan keluarga. Setelah Anda menuliskannya, berkomitmenlah untuk mendoakan janji itu setiap hari. Bukan sebagai tuntutan, tetapi sebagai pengingat bahwa Anda sedang berjalan dalam iman. Saya suka sebuah ilustrasi sederhana, matahari. Setiap pagi, matahari selalu terbit. Kadang, kita tidak bisa melihatnya karena tertutup awan tebal atau cuaca mendung. Apakah itu berarti matahari tidak ada di sana? Tentu tidak. Matahari tetap bekerja di balik awan itu, memancarkan sinarnya. Begitu pula dengan janji Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak bisa melihatnya dengan jelas karena tertutup awan masalah atau keraguan. Tapi percayalah, janji itu tetap ada dan sedang bekerja di balik layar, menuju penggenapannya. Sebagai kesimpulan, ingatlah ini baik-baik. Tuhan tidak pernah terlambat, dan Ia juga tidak pernah terlalu cepat. Ia selalu tepat waktu menurut jadwal ilahinya. Kata motivasi untuk kita pegang hari ini adalah, janji Tuhan tidak pernah gagal. Yang seringkali goyah adalah iman kita. Jadi, mari kita perkuat iman kita, bukan meragukan janjinya. Mari kita tutup dengan doa berkat. Tuhan, kami berdoa agar Engkau memberkati setiap langkah kami di tahun 2026 ini. Berikan kami iman yang teguh yang tidak mudah goyah, dan penuhi hati kami dengan pengharapan yang menyala-nyala di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima berkat-Mu. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya.
dan subscribe channel ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan memberkati.